Hello everyone, sekarang kalian akan belajar simple present tense pada kalimat verbal. Nah, simple present tense pada kalimat yang ada kata kerjanya. Oke, sebelumnya kamu sudah belajar simple present tense pada kalimat nominal, yaitu kalimat yang tidak ada kata kerja. Seperti kalau kemarin kamu ada this park is shady and the flowers are colorful. Nah, itu adalah kalimat-kalimat yang tidak ada kata kerja. Pada kalimat yang tidak ada kata kerja, kita pakai to be, am, is, dan are, seperti yang sudah kamu pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, pada kalimat yang ada kata kerjanya, coba kalian bandingkan terlebih dahulu dua kalimat ini. Seperti pada kalimat I clean the house every afternoon, saya membersihkan rumah setiap sore. Dan kalimat kedua adalah Mom cleans the house every morning, mama membersihkan rumah setiap pagi. Nah, meskipun kata kerjanya sama-sama membersihkan, tapi kalau subjeknya I kita pakai clean, kalau subjeknya mom kita pakai cleans. Oke, kita lihat lebih lanjut ya. Jadi ternyata simple present tense pada kalimat verbal, kalimat yang ada kata kerjanya menjadi dua variasi. Ada dua bentuk kata kerjanya. Ada kalanya kita pakai verb base, kata kerja asli. Ada kalanya kita seperti swim, kata kerja asli. Nah, ada kalanya kita pakai kata kerja ditambahkan dengan s atau is, seperti swim menjadi swims. Oke, siapa saja dia yang pakai kata kerja asli? Itu tergantung si subjeknya. Nah, seperti I, you, they. Oke, they, we, Raffi and Olga. Maksudnya Raffi and Olga ini dua orang ya, ada N-nya. Apakah Raffi and Olga, Aisyah and Akmal, Nandes and Eva misalnya. Nah, jadi dia ada dua orang atau lebih. Dan my friends ini maksudnya teman-temanku, teman-temannya dalam bentuk jamak, ada s-nya. Nah, kalau yang subjeknya ini kamu pakai verb base, kata kerja asli. Oke, kalau dia subjeknya she, he, it, Raffi aja, atau Aisyah aja, atau Akmal aja, atau Nandes aja, maksudnya dia satu orang aja, atau my friend aja. My friend aja itu kan satu orang teman-temannya, beda dengan my friend sebelumnya. Kalau my friends itu bentuk jamaknya, kalau my friend itu bentuk tunggalnya, atau one of my friends. Meskipun my friends dalam bentuk jamak tapi ada one-nya, berarti dia tunggal. Nah, kalau subjeknya ini kamu pakailah kata kerjanya, kata kerja plus s or es. Kalau ini misalnya I swim every day. Nah, kalau dia she berarti she swims every day. Kalau dia they swim every day. Kalau dia Raffi swims every day. Nah, seperti itu. Oke, kita lihat ya bagaimana dia dalam bentuk kalimat positif dan bagaimana dia dalam bentuk kalimat negatif. I swim almost every day. Saya berenang hampir setiap hari. Nah, kalau pada kalimat negatif itu untuk menunjukkan tidaknya kita pakai don't dan doesn't. Ya, seperti sebenarnya dia cuma sama-sama do. Jadi yang satu do, yang satu lagi do-nya plus is. Nah, itu untuk menunjukkan tidaknya. Ada don't dan ada doesn't. Oke, tambahkan dengan kata kerja asli. Jadi kata kerjanya kembali lagi ke kata kerja asli. Tidak ada lagi dalam kalimat negatif kamu jumpai kata kerja ditambahkan dengan s atau is. Nah, kalau tadi I swim almost every day, saya berenang hampir setiap hari. Kalau kalimat negatifnya, saya tidak berenang pada hari Senin. Nah, itu saya tidaknya itu kamu pakai don't. I don't swim on Monday. Jadi bukan I not ya, bukan I not swim on Monday, tapi kamu pakai I don't swim on Monday. Nah, lanjut. Oke, kalau mom and dad go to work on Monday, kata kerjanya berarti apa? Kata kerja berarti go ya. Karena mom and dad dua orang, makanya kita pakai kata kerjanya kata kerja asli. Nah, bentuk negatifnya adalah mom, they don't go to work on Sunday. They don't go. Mereka tidak pergi. Tidaknya kita pakai don't. Oke, bagaimana kalau dia pada yang verb ses? Seperti she swims almost every day. Dia berenang hampir setiap hari. She swims almost every day. Bisa kalian lihat bedanya ya? Kalau di atas I swim, kalau di bawah she swims. Karena subjeknya she, kita pakai swims. Nah, ini pada kalimat positif. Bagaimana pada kalimat negatifnya?
She doesn't swim on Monday. Di sini kita pakai untuk tidaknya, kita pakai doesn't. Dan bisa kamu lihat swimnya bukan swims lagi, tapi sudah kembali ke bentuk awal swim, karena is-nya sudah pindah ke yang doesn't-nya. Oke, kita lanjut. One of my friends likes playing football. Nah, one of my friends itu tunggal, makanya kata kerjanya plus s, likes. Nah, untuk negatifnya, one of my friends doesn't like playing badminton. Oke, nah sesudah doesn't, sesudah don't ataupun doesn't, kita pakai kata kerja bentuk pertama. Oke, kata kerja asli. Jadi nggak ada lagi yang sis pada kalimat negatif. Jadi untuk negatif itu kamu pakai don't dan doesn't, tambahkan dengan kata kerjanya. Saya tidak berenang, I don't swim. Mereka tidak pergi, they don't go. Dia tidak berenang, she doesn't swim. Satu dari temanku tidak suka playing badminton. Jadi kalau pakai one of my friends doesn't like playing badminton. Oke, bagaimana kalau dia kalimat yes no question? Yes no question itu adalah kalimat yang jawabannya berupa iya dan tidak. Misalnya gini, apakah kamu seorang siswa? Apakah kamu seorang guru? Kan jawabannya hanya berupa iya dan tidak saja. Nah, kita lihat pada kalimat baik apakah dia yes no question, apakah dia WH question. WH question itu kalimatannya menggunakan 7W 1H. Nah, kita gunakan kata bantu do dan does. Oke, kalau tadi untuk tidak kamu pakai don't dan doesn't. Kalau untuk pertanyaan kamu pakai do dan does. Misalnya, apakah kamu berenang setiap hari? Do you swim every day? Gitu dia. Do you swim? Nah, apakahnya itu kamu pakai do. Do you swim every day? Jawabannya berupa iya atau tidak. Kalau yes, yes I do. Jadi jangan bilang yes I swim every day. Cukup kamu jawab aja dengan yes I do. Oke, gimana kalau yang subjeknya she? Nah, kita pakai kata bantunya adalah does. Does she swim every day? Does Akmal swim every day? Atau does Nandes swim every day? Jadi kalau pakai does ya untuk yang tadi, yang kelompok kedua tadi. Nah, jadi jawabannya berupa yes, she does. Kalau di WH question, when do you usually swim? Jadi kapan kamu biasanya berenang? When do you usually swim? Sebelum subjeknya kamu pakai dulu do. Bukan when you usually swim, tapi when do you usually swim? Jawabannya dalam bentuk kalimat positif. I usually swim on weekends. Oke. When does she usually swim? Kalau she kita pakai does. Dan jawabannya berarti she swims. Kembali ke kalimat positifnya, she usually swims. Ingat, kalau she berarti kata kerja tambahkan dengan s atau is. Nah, seperti itulah dia pada kalimat yes no question dan pada WH question. Kalau yang negatif tadi kamu pakai don't dan doesn't, dan ingat kata kerjanya kembali lagi ke bentuk awal. Kalau untuk yes no question dan WH question kamu pakai do dan does. Oke, kalau pada kalimat positif ada dua kemungkinan kata kerjanya. Ada kata kerja asli dan ada kata kerjanya ditambahkan dengan s atau is. Untuk aturan do dan does, kamu ikut lagi ke aturan yang pertama. Siapa saja yang pakai verb base, siapa saja yang pakai verb plus s or es. Nah, jadi dia ngikut yang tadi ya. Oke, kita coba jawab pertanyaan ini. Yang pertama, my sister watch TV every night. Kata kerjanya adalah watch dan subjeknya adalah my sister. My sister berarti tunggal ya, satu orang. Nah, berarti kata kerja yang kau pakai adalah watches. Kata kerjanya tambahkan dengan es. Oke, lanjut. Ants. Ants semut dalam bentuk plural. Ants-nya dalam bentuk plural atau dalam bentuk jamak, berarti kata kerjanya yang kamu pakai adalah kata kerja asli. Ingat, yang pakai kata kerja asli adalah Ayu Dewi. Terus kalau dia jamak, Ayu Dewi, dan kalau dia jamak itu penandanya apa aja? Ada n dan misal seperti Raffi and Olga tadi, dan my friends pakai s kata bendanya. Nah, seperti ini, ants. Ants berarti jamak, makanya kata kerja yang kamu gunakan adalah kata kerja asli. Makanya di sini tetap kita pakai build. Oke, my mobile phone. My mobile phone itu berarti tunggal, satu. Kata kerja yang kau pakai adalah kata kerja ditambahkan dengan s. Yang ditambahkan dengan s tadi, yang kelompok kedua ada she, he, it, dan kalau dia tunggal.
she, he, it, dan kalau dia tunggal itu pakai verb ses. Kalau Ayu Dewi dan kalau dia jamak seperti Raffi and Olga atau my friends, kita pakainya kata kerja asli. Oke, berarti di sini kita pakainya kata kerja tambah s. Kalau have ditambahkan s itu jadinya has. Nah, ini lagi. Do you go to school every day? No, I. Kalau no berarti jawabannya no. I don't go to school on Sunday. Nah, ini kalimat WH question. Blank 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 she come here every day. Kamu ingat lagi yes no question pada untuk yes no question kita pakai do dan does. Nah, does itu untuk siapa aja? Untuk she, he, it, dan kalau dia tunggal. Oke, ini she subjeknya. Berarti yang kita pakai adalah does. Does she come here every day? Jawabannya yes, she does. How often your parents go jogging? Di sini ada your parents. Subjeknya adalah your parents. Your parents berarti dalam bentuk jamak. Ingat kalau kalimat pertanyaan kamu pakai do dan does. Dan kalau subjeknya jamak berarti kita masuk ke kelompok 1, Ayu Dewi dan jamak kita pakai do. Berarti di sini how often do your parents go jogging? Nah, they, kalau they berarti kita pakai kata kerja asli, berarti jadinya they jog every day, bukan they jogs, tapi they jog. Nah, ini lagi who calls you every night. Nah, untuk who itu kita pakai calls. Who calls you every night? It's my grandma. She blank blank live alone. Nah, kalau she berarti kata kerjanya ditambahkan dengan s atau is. Jadinya lives. Oke, lanjut. What blank 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 your father do? Ini kalimat pertanyaan, berarti kamu pakai do atau does. Untuk your father, satu orang berarti kita pakai does. What does your father do? Nah, ini jawabannya pakai to be. Apa to be untuk he? Kita pakai is. He is an entrepreneur. Oke, Miss rasa sampai di sini aja. Kalau kamu ada pertanyaan boleh langsung chat aja ke Miss. Goodbye everyone and good luck for your test.